Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur hari ini kita boleh dipersatukan di dalam ibadah keluarga kita pada saat ini. Mari Bapak Ibu dan keluarga mempersiapkan diri bersama dengan keluarga memasuki ibadah pada saat ini. Mari kita awali ibadah keluarga hari ini dengan sukacita bersama, dengan bersama menyanyi dari Kidung Ria nomor 16, Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama bersatu hati di dalam saat yang teduh kita. Ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, kami alami dan kami lakukan di dalam anugerah penyertaan kasih karunia dari Allah Bapa yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan penghayatan dengan Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan rahmani, hari ini kami mengucap syukur atas setiap karya dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami akan bersama-sama menggumuli kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menegur kami, biarlah firman-Mu boleh senantiasa menjadi pelita bagi kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan boleh senantiasa memberikan kami hikmat dan kemampuan di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa melingkupi hati dan pikiran kami. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan yang mengurapi dan memampukan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-23. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-23. Yang demikian. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas,
Jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah Raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Bisakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka." Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang mau melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Siapa yang berpegang? NKB 116 bait yang pertama dan ketiga. Hidupnya
Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kiranya kita semua dalam kondisi sehat. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mungkin ingat sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa makan bersama itu lebih nikmat dibandingkan makan sendiri. Saya jadi ingat sebuah perhelatan yaitu makan nasi liwet. Ternyata dalam filosofi Jawa, liwetan atau makan nasi liwet bersama, duduk bersama, lalu makan dengan alas daun pisang dan seterusnya, ternyata memiliki makna kebersamaan yang luar biasa. Pada saat makan bersama itulah ada suasana sukacita, ada suasana berbagi rasa satu dengan yang lain, dan juga ada suasana kekeluargaan. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara pernah merasakan makan bersama, duduk bersama dengan sukacita dan juga dengan kehangatan. Dengan makan bersama itu juga ada sebuah makna. Saat kita mengalami konflik, saat kita mengalami persoalan, maka dengan makan bersama itulah hendaknya bisa diselesaikan dengan suasana yang lebih cair, dengan suasana yang penuh dengan kekeluargaan, karena duduknya sama-sama di bawah. Duduknya kalau ada di atas ya duduk sama di atas. Artinya ada suasana yang egaliter, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Hal ini sepertinya senada dengan teks kita, bacaan kita hari ini tentang Nabi Elisa. Bagaimana dituliskan dalam teks kita hari ini, bagaimana Nabi Elisa yang pada saat itu dikejar oleh tentara Aram. Dikisahkan di dalam teks kita bahwa tentara Aram yang mengepung kota Dotan adalah salah satu kota di Israel, seperti dituliskan di ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Dan Dotan itu adalah tempat di mana Elisa berada. Pada saat kita melihat di ayat 13 dan 14, dilanjutkan di ayat yang 15 dan ke-16, jelas sekali bahwa di situ ada dua sikap yang berbeda. Ditunjukkan di ayat yang ke-15, pelayan abdi Allah saat tahu ada pasukan tentara Aram datang dan mengepung kota Dotan. Yang dialami adalah rasa takut dan ragu. Dia mengatakan demikian kepada Nabi Elisa, "Celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Dia takut, dia gentar. Tapi apa yang dilakukan oleh Elisa? Nabi Elisa melakukan sebuah tindakan yang luar biasa. Di ayat yang ke-16 dan yang ke-17 dituliskan, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Berdoalah," dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang dilakukan oleh Elisa adalah dia memiliki sikap optimis saat menghadapi musuh-musuh yang sudah mengelilinginya. Elisa berdoa, dituliskan sampai 2 kali di situ, Elisa berdoa. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, Elisa tidak menyerah dengan keadaan. Tapi dia tahu bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang akan menolong. Tentara Aram akhirnya dibutakan oleh Allah, dan tentara Aram dibukakan matanya, posisinya sudah ada di wilayah Samaria. Pada saat itu tentu Raja Israel bertanya kepada Nabi Elisa, apa yang menurut Bapak ingin lakukan? Biasanya Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau ada tentara musuh yang terkepung, maka harusnya dibunuh. Tapi luar biasa apa yang diungkapkan Elisa kepada Raja Israel. Elisa meminta kepada Raja Israel jamuan makan yang besar dan membiarkan pasukan itu pulang. Seperti ditulis di ayat yang ke-23. Dan dampaknya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Dampaknya adalah tidak ada lagi peperangan dan perseteruan antara pasukan Aram dengan bangsa Israel.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tema kita hari ini, jangan takut, Tuhan menyertai. Orang Kristen biasa ingat kata Immanuel. Tuhan menyertai kita. Memang Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam hidup seringkali kita mengalami perkara-perkara yang sering membuat kita takut atau bahkan gentar. Di dalam hidup seringkali membuat kita seperti pelayan abdi Allah tadi. Merasa takut bagaimana keadaannya saat ini. Apa yang akan terjadi dalam kondisi yang seperti ini. Kita takut dan gentar. Kita lupa bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mampu menolong kita, yaitu Tuhan. Dalam pergumulan dan persoalan sekalipun, mari kita meneladan apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Dengan dua hal tadi. Yang pertama adalah tetap memiliki sikap optimis. Melihat bahwa ada kasih Allah yang melingkupi kehidupan kita sampai hari ini. Dan jangan pernah menyerah. Yang kedua adalah berdoalah kepada Allah seperti Nabi Elisa tadi. Dia meminta kepada Allah supaya diberikan jalan keluar. Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan saat terjadi konflik atau persoalan sekalipun di tengah kehidupan kita, diperlukan duduk bersama dengan suasana persaudaraan dan kasih. Di dalam hidup bersama dengan orang lain, memang tidak lepas dari konflik. Seringkali terjadi kesalahpahaman, seringkali terjadi persoalan. Oleh karena itu maka salah satu alternatifnya adalah bagaimana kita mau duduk bersama di dalam perjamuan makan bersama. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menggunakan pendekatan kasih untuk mengatasi banyak perkara demi kebaikan bersama. Tidak perlu menggunakan pendekatan yang bersifat kekerasan atau bahkan pendekatan yang bersifat menghakimi. Mari kita melakukan pendekatan dengan cara kekeluargaan, duduk bersama dengan penuh kasih, dengan penuh ketulusan. Baik di dalam keluarga, saat hubungan suami dan istri terjadi persoalan atau bahkan terjadi percekcokan. Mari kita duduk bersama berbicara di dalam kasih dan cinta. Atau bahkan di tengah persekutuan. Saat terjadi perbedaan pendapat, mari kita boleh duduk bersama saling mengungkapkan rasa. Kalau bisa dengan makan bersama itu tentu lebih baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Oleh karena itu maka seperti teks kita hari ini, jangan takut. Ada Tuhan yang senantiasa menolong kita untuk hidup di dalam kasih dan persaudaraan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini kita sudah memasuki proses pemilihan penatua dan diaken. Mari kita boleh duduk bersama. Jangan terburu-buru membuat surat. Saat terjadi konflik di dalam batin kita, apakah saya bisa, apakah saya mampu, dan seterusnya. Mari kita duduk bersama dengan Tuhan, mari kita berdoa. Diperlukan kerendahan hati untuk boleh menyerahkan semua kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, diperlukan hati yang dipenuhi dengan kasih untuk tetap optimis di dalam doa dan duduk bersama dengan sesama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati dalam saat yang teduh. Mengucap syukur untuk anugerah-Mu ya Bapa, kami boleh bersama belajar untuk boleh tetap optimis selalu di dalam doa-doa dan permohonan kami. Kami percaya ada Tuhan yang lebih besar dari setiap persoalan yang kami alami. Sekalipun di tengah konflik dan perseteruan, biarlah kami boleh saling merendahkan hati dan kami boleh mengampuni di dalam kasih Tuhan.
Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama mengumpulkan persembahan syukur kita, Bapak, Ibu, dan Saudara diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan syukur. Bapak, Ibu bisa mengumpulkan persembahan syukur melalui kelompok atau rayon, atau melalui rekening jemaat, atau melalui QR code yang sudah ada. Bapak, Ibu bisa bersama-sama mengumpulkan sukacita syukurnya dengan didasari oleh kebenaran firman Tuhan yang demikian. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 16 ayat 16 sampai 17. Bersama mengumpulkan persembahan syukur kita bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439, bait yang kedua dan keempat, bila topan keras melanda hidupmu. Mari kita bersatu hati di dalam syafaat. Bapa Surgawi, Allah yang rahmani, kami mengucap syukur atas setiap anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengaturkan persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan syukur yang boleh kami kumpulkan bersama dengan sukacita dan ketulusan. Dan kiranya Tuhan menyertai setiap pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang pada hari ini juga boleh bersama-sama bersatu hati di dalam ibadah pada saat ini. Kami menyerahkan setiap keluarga-keluarga yang saat ini juga di dalam pergumulan kehidupan masing-masing. Biarlah kami juga boleh belajar untuk tetap tunduk dan setia di dalam kasih-Mu, supaya kami boleh hidup dengan kasih Tuhan, dan kami boleh mencari jalan keluar yang terbaik. Jangan biarkan kami jatuh di dalam dosa, namun biarlah kami boleh hidup semakin seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga berdoa untuk panitia Pilpendi, dan juga setiap calon-calon penatua diaken yang sudah mendapat kepercayaan dari warga jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menetapkan hati saudara-saudara kami ini untuk boleh ambil bagian di dalam proses pemilihan penatua dan diaken. Kami percaya Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memperlengkapi, dan Tuhan yang bersama-sama ikut menemani. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh anak warga jemaat Tuhan di dalam setiap proses kehidupan masing-masing, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami
hanya di dalam penyertaan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah Tuhan Sang Sumber Rahmat dan Kekuatan menolong kehidupan kita semua. NKB 164 bait pertama dan kedua. Kidung yang merdu di hatiku. Kita mohon berkat Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, tuntun dan sertai kehidupan kami di dalam berkat Tuhan. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Kasih dan rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menerangi dan menyertai kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Puji Tuhan, ibadah kita pada saat ini sudah selesai. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara boleh tetap ada di dalam rengkuan kasih Tuhan. Salam dari kami semua. Tuhan memberkati.